Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Nini Paraswati. Yang kedua, Cindy Pramudia Wardani. Yang ketiga, Ilham Ramadan. Keempat, Regi. Yang kelima, Ajeng Retno Aryani. Dan yang keenam, Asri Mustika Aji. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kooperatif model Student Team Achievement Division. Tujuan dari pembelajaran disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Spurwati Siska Diana MPD. Dimulai dari metode STAT atau Student Team Achievement Division dikembangkan oleh Robert Slavin. Wahyuli 2011 STAT merupakan salah satu metode yang menerapkan prinsip bahwa siswa diminta untuk bekerja bersama-sama dengan teman sebaya. Kerjasama tersebut dalam hal belajar dan bertanggung jawab terhadap teman-teman yang terdapat dalam kelompok dan diri sendiri. Asmawati 2011 menyatakan bahwa STAT merupakan suatu metode pembelajaran yang terdiri dari 4 atau 5 orang dengan menghubungkan antara pembelajaran dengan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini mengandung unsur akademik. Pembelajaran STAT ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar bagi siswa baik secara individu maupun secara berkelompok. Pembelajaran ini meminta siswa agar lebih aktif, inovatif, kreatif, dan kritis terhadap persoalan yang sedang dipecahkan dan untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Baik, selanjutnya Anas tahun 2014, metode Student Team Achievement Division merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang sederhana dan efektif untuk digunakan guru di kelas. Pendekatan pembelajaran ini memiliki 5 komponen. Komponen tersebut yaitu penyajian kelas, belajar secara berkelompok, kuis, nilai pengembangan, dan penghargaan terhadap kelompok. Langkah-langkah pembelajaran metode Student Team Achievement Division. Pertama, presentasi di kelas. Pendidik diminta untuk menyampaikan materi dengan cara ceramah di depan kelas. Presentasi dilakukan dengan menggunakan media audiovisual. Pada tahapan ini, siswa diminta untuk memperhatikan dengan baik tentang materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Kedua, belajar kelompok. Kelompok yang disusun terdiri dari 4-5 orang. Anggota dalam kelompok bersifat heterogen yang dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin dan kemampuan dalam hal akademik. Materi yang telah dijelaskan oleh guru atau pendidik selanjutnya didiskusikan oleh kelompok. Tujuannya untuk dicari pemecahan masalah yang dihadapi. Tugas guru pada tahap ini yaitu mendorong siswa agar terlibat aktif dalam kelompok. Guru perlu untuk meninjau keaktifan dari masing-masing kelompok. Caranya dapat menggunakan pertanyaan sehingga siswa terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kelompok harus memberikan dukungan terhadap anggotanya dan memberi penghargaan sebagai wujud menghargai keberadaan anggota dalam kelompok. Kuis perlu diadakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru dan dipecahkan dalam suasana kelompok. Peningkatan skor untuk kuis individu yang dimaksudkan agar siswa mau berusaha untuk memperoleh skor yang lebih baik dengan cara belajar secara maksimal. Penghargaan terhadap kelompok akan dapat diperoleh ketika telah mencapai nilai rata-rata. Kelompok dikatakan dalam kategori yang bagus atau good team jika rata-rata nilai kelompok yaitu 15. Kelompok dikatakan dalam kategori yang hebat atau great team
apabila rata-rata nilai kelompok yaitu 20. Kelompok dikatakan dengan kategori yang super atau super team jika rata-rata nilai kelompok yaitu 25. PANAS 2014 menyatakan langkah-langkah metode dalam pembelajaran START yaitu 1. Penyajian di kelas atau kelas presentation. 2. Membentuk kelompok belajar atau tim. 3. Memberikan kuis dan tes. 4. Memberikan skor pada peningkatan individu atau individual. 5. Penghargaan terhadap kelompok atau tim rekoordination. 6. Evaluasi atau penelitian. Implementasi metode START dalam membaca sekilas kelas 5. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara sederhana sudah dilakukan sejak sebelum siswa mengenyam pendidikan formal di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis baru diajarkan ketika siswa telah menempuh pendidikan formal di sekolah. Oleh karena itu, banyak sekali masalah-masalah yang muncul dari keterampilan membaca dan menulis, terutama dalam kasus membaca. Dalam standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan Depdiknas KTSP 2006-328 untuk kelas 5 sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi membaca. Salah satu kompetensi yang dikembangkan adalah kemampuan membandingkan isi dua teks, yang dapat membandingkan isi kedua teks dengan membaca sekilas. Pada kenyataannya, siswa belum mampu membandingkan isi dua teks dengan membaca sekilas. Dari beberapa model pembelajaran inovatif, mempunyai model pembelajaran kooperatif, yaitu tipe START, merupakan model pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah membandingkan isi kedua teks dengan cara membaca sekilas. Model pembelajaran kooperatif tipe START ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen. Selanjutnya, menurut pendapat Rusman tahun 2012, pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe START sebagai solusi didasarkan pada pertimbangan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe START memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe START merupakan model pembelajaran yang sederhana dan mudah diadaptasi. Kedua, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok belajar yang heterogen. Ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe START memacu siswa untuk saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru. Terakhir, interaksi antar siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.